pasti pertemuan yang berbeda. Ya, hari ini Pak Derajat ajak kalian kita akan mempelajari materi berkenaan mengenai iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke sana, saya pastikan di kanan kiri kalian kita akan cross-check apakah sudah bersih. Coba bisa dilihat semuanya. Silakan kanan kirinya bisa dilihat. Sudah bersih? Bersih. Ya, alhamdulillah. Kalau sudah bersih, untuk mengawali kegiatan hari ini sebaiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas bisa memimpin. Hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mengawali biar kita tetap semangat untuk menjaga yang namanya patriotisme kebangsaan, dan kalian termasuk daripada anak-anak Indonesia. Kalian silahkan berdiri semuanya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Berdiri dulu. Oke, baik. Salah satu sekretaris ada di sini? Ya, silakan mengawali Hiduplah Indonesia Raya, dipimpin di situ saja. Teman-teman bisa diadu. 1, 2, mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan bisa duduk. Baik, kita lihat yang tidak hadir siapa? Zaki. Zaki, Silvi, Siska, Arlita, Melisiana, Sofi. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Mas Zaki, acara kemana ini tadi? Tabah. Mbak Silvi? Sama. Mbak Siska? Mbak Arlita? Mbak Meli? Mbak Sofi? Sama. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya? Sama ya. Baik, kita akan coba anak sekalian, sebelum Pak Derajat memulai untuk kegiatan lanjutan, kita memulai dengan membaca surah Al-Ahzab bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin Pak Derajat pernah menyampaikan kepada kalian mengenai menghormati orang tua dan guru. Ngomong-ngomong, ada satu pertanyaan buat kalian. Yang pertama, ada seorang anak yang dia patuh sama ibunya, dia nggak sempat ketemu sama Rasulullah, hidup sama Rasulullah. Ada yang tahu? Angkat tangan. Mas
Mas Azril. Wise Al-Qarni. Wais Al-Qarni, betul sekali. Tepuk tangan buat ini. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Apa sih manfaat ketika kita itu tadi menghormati orang tua? Enggak. Dimudahkan segala urusan. Dimudahkan Segala urusan. segala urusan. Oke, tepuk satu. Oke, luar biasa. Dimudahkan segala urusan. Ada yang kedua, manfaat menghormati kedua orang tua. Oke, pojokan, Mbak. Dihindarkan dari keadaan suul khotimah. Oke, dihindarkan dari keadaan suul khotimah. Oke, tepuk dua. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Saya kan seorang guru. Ngomong-ngomong, apa sih manfaat kita itu tadi hikmah ketika kita menghormati seorang guru? Yang mau jawab? Enggak. Ilmunya berkah. Ilmunya Berkah. berkah. Tepuk 3 kali. Luar biasa. Oke, tepuk semuanya. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Jawaban kalian keren-keren dan cukup ya. Cukup luar biasa. Kita akan masuk ke materi lanjutan yaitu iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla. Nah, apa sih yang nanti kita akan pelajari? Poin yang pertama adalah kita akan mengenal pengertian. Pengertian apa? Iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla. Ya. Kedua adalah sifat Rasul. Ketiga, tugas-tugas Rasul. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada Rasul. Sebelum sampai masuk ke sana semuanya, ya 1, 2, 3, 4, kita hari ini karena pertemuan awal, maka kita akan mempelajari pada poin pertama, pengertian iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla. Nah, baik anak sekalian, hari ini Pak Derajat ajak kalian ya akan melihat ini foto, ada gambar ya, karena ada gambar yang di depan kalian. Semuanya bisa melihat? Bisa. Semuanya jelas itu gambarnya? Jelas. Baik, kalau jelas saya mau tanya apa? Karakter-karakter itu tadi kalau kita dengar ada istilah, ada kidib, ada kianat, ada yang namanya balada ya. Ini maksudnya apa sih? Sifat mustahil Rasul ya, sifat mustahil Rasul. Ini adalah 1, 2, 3. Nah, baik, teman sekalian, pada poin 1, 2, 3 ini tadi nanti kita akan pelajari pada bab kita hari ini. Nah, anak sekalian, kita mulai pada poin pertama. Ada yang tahu apa itu iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yuk, ada yang tahu? Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar diutus Allah Azza wa Jalla yang ditugaskan untuk membimbing umatnya. Ya baik. Jadi iman kepada Rasulullah SAW itu adalah kalian beriman kepada Rasul ya, sebagaimana di sini adalah sebuah risalah. Tahu risalah ya? Namanya tadi ada sifat-sifatnya tadi. Kemudian poin yang kedua, ada pertanyaan buat kalian. Silahkan nanti bisa dijawab bareng-bareng. Ada pertanyaan. Akan tetapi masih banyak orang yang memahami antara Nabi dan Rasul adalah sama. Nabi dan Rasul menurut kalian sama atau tidak? Nabi dan Rasul menurut kalian sama atau enggak? Beda. Oke, baik. Ada yang tahu perbedaannya? Oke, Mbak. Apa? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban mengikuti syariat tersebut. Iya, betul. Jadi Nabi ini tadi adalah sebagai contoh, diibaratkan kalau kalian tahu, kalian pernah dengar Nabi Harun? Nabi Harun itu nemenin siapa? Nabi Harun nemenin siapa? Musa ya. Harun ini nemenin Musa. Jadi Rasul itu adalah Musa. Harun ini Nabi atau Rasul? Nah, Harun itu adalah seorang Nabi. Jadi perbedaannya ya beda kelihatan ya. Perbedaannya adalah di mana di situ Harun ini bertugas untuk melanjutkan estafet dakwah. Kalau dia ini tadi ini Musa, dia mendapatkan Taurat, maka apa yang didapatkan Musa ini tadi diajarkan, dipelajari oleh Harun. Harun juga mendapatkan mukjizat ya, kemampuan yang dimana ini tadi dia disampaikan kepada ya, kaum Bani Israil seperti itu. Sampai di sini sudah paham ya? Sudah. Baik.
kita akan coba memecah sebuah permasalahan di mana kalian nanti coba kalian cari ya contoh yang ada di masyarakat. Silahkan kalian membuat kelompok-kelompok, kemudian kalian cari 3 poin. Nanti siapkan 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok pertama adalah kidib, terus kemudian kianat, kemudian balada, ya balada, kidib, kianat, balada. Ya, yang di sini adalah tadi apa disebutkan sifat apa? Sifat mustahil daripada Rasul. Rasul nggak punya sifat kayak gitu. Bagaimana kita itu tadi mengetahui sifat-sifat 3 ini tadi di lingkungan kita? Baik, kita berhitung 1 sampai 3. Dimulai dari depan. Mulai 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, baik. 3, silakan nomor 1 ketemu 1, 2, 2, 3, 3. Mulai berdiri. Baik, semuanya sudah membentuk kelompok? Silakan anak-anak sekalian dibuka buku apa namanya paketnya. Silakan dibuka berkenaan mengenai iman kepada Rasulullah SAW. Kemudian silakan kalian pecahkan atau kalian diskusikan mengenai 3 poin yang tadi Pak Jajat singgung di depan, ya, yaitu mengenai kiana apa? Kidib, balada, ya. Di situ adalah sifat-sifat yang sangat mengingkari, atau di sini adalah sifat mustahil bagi seorang Rasul. Silakan bisa dimulai. Jawaban yang di situ ringkas presentasi, ya. Salah satu yang mempresentasikan. Ya, bab mengenai iman kepada Rasul Allah Azza wa Jalla. Kemudian nanti silakan masing-masing salah satu untuk bisa tampil ke depan, ya, untuk mempresentasikan hasil penemuan yang kalian dapat. Ingat, ya, hasil penemuan yang kalian dapat. Ya, kalian bisa menggunakan teknologi yang kalian bisa pegang, yaitu gadget kalian, untuk mendapatkan referensi yang lain daripada buku paket yang kalian pegang, ya. Buku paket itu tadi sebagai rujukan, ya. Kalau ketika di situ ada tambahan lain untuk sebagai penguat, silakan pakai gadget kalian, ya, sebagai pembantu. Terima kasih, silakan. Sudah semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah, mari kita diskusikan bersama-sama sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Mari kita sampaikan atau hasil daripada diskusi kalian. Silahkan kalian menyampaikan hasil diskusi kalian sesuai dengan kelompok masing-masing, ya. Masing-masing nanti silakan boleh memberikan sebuah pertanyaan kepada kelompok yang sudah maju. Ada yang mau maju dahulu? Kelompok 1. Kelompok 1? Oke, bisa menyampaikan hasil penemuannya. Ya, mulai sekarang. Bisa berdiri? Berdiri. Ada kata menu? Ya. Pengertian hizib artinya dusta. Sifat dusta hanya
Baik, dari kelompok hijau. Apa dalil dari sifat mustahil al-qidhi? Apa dalil dari sifat mustahil kidib itu? Ya. Dalilnya yaitu madalla sahibukum wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke, artinya? Yang artinya kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, jawabannya luar biasa, sudah cukup bagus ya. Kemudian saya minta kelompok kedua. Tadi sudah menyampaikan mengenai kelompok apa tadi? Kelompok Kidib. Sekarang saya minta kelompok Kiana. Siapa Kiana? Ya, Kiana bisa berdiri menyampaikan hasil penemuannya. Bisa ditunjukkan kepada temanmu. Kalian menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Nah, membelakangi di sini. Menghadap sana. Nah, sip. Oke. Al-khiyanah artinya tidak dapat dipercaya. Semua yang diamanahkan kepada Rasul pasti dilaksanakan. Baik, khianah itu seperti itu. Ada yang mau bertanya dari kelompok yang lain? Silakan. Bagaimana cara mencegah sifat khianat sehari-hari? Bagaimana cara mencegah sifat khianat itu? Untuk mencegahnya, yaitu mencari teman yang sefrekuensi dan memperkuat keimanannya. Memperkuat keimanannya. Baik, latihan. Tepuk satu. Berikutnya, sekarang ada kelompok yang lainnya. Ini yang terakhir. Kelompok apa? Balada. Ya, baik. Balada itu apa? Bodoh. Baik, kelompok balada bisa menyampaikan hasil penemuannya. Balada berarti bodoh, mustahil bagi Rasul bersifat bodoh. Sebab orang yang bodoh tidak mungkin dapat mengatur dan membimbing orang lain. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Ya, baik. Silakan bisa duduk kembali. Ada yang mau bertanya mengenai sifat yang disebutkan dari kelompok balada? Ada. Dari kelompok? Ya. Silakan bisa kasih pertanyaan. Bagaimana cara mencegah balada? Bagaimana cara mencegah sifat balada? Ya, silakan. Ada yang tahu? Ya, Mas Ali. Mencari guru yang sesuai dengan matang, cerdas, dan selalu belajar. Ya, baik. Kita diperintahkan untuk mencari guru atau seorang pembimbing yang dimana di situ satu frekuensi dengan kalian sehingga kalian ini tadi tidak ketika kalian menyampaikan sebuah dalil atau alasan yaitu memiliki dasar. Seperti itu. Baik, anak sekalian, alhamdulillah semuanya sudah bisa memecahkan mengenai sifat-sifat dari mustahil seorang siapa tadi? Nabi dan Rasul. Nah, sifat-sifat mustahil dari seorang Nabi dan Rasul ini tadi silahkan nanti kalian bisa kalian pelajari ya di rumah. Kita nanti akan melanjutkan pembelajaran yang kedua besok ya. Besok kita akan bertemu lagi dengan materi yang sama yaitu iman pada Rasulullah SAW. Kita mempelajari mengenai sifat jaiz sama sifat wajib seorang Rasul. Bagaimana mereka? Kita akan pelajari. Silakan bisa buka gadgetnya masing-masing. Oke. Di situ ada LKPD yang sudah saya share di grup. Silakan bisa dibuka LKPD-nya. Ya. Sudah saya share di grup yaitu mengenai game ya, iman kepada Nabi dan Rasulullah SAW. Oke, tempo persiapan sudah semuanya terbuka. Cari di situ ada beberapa ini ya bentuk gamenya. Silakan cari yang jangan wall, yang baik selain wall. Kalau wall nanti kalian ketemunya sama itu odong-odong itu ya. Kalian cari yang selain wall. Oke, sudah? 3, 2, action. Ya, bisa dikerjakan. Deng.
Sudah semuanya? Baik, kalau sudah bisa diperlihatkan gadgetnya. Ya, ada yang di situ baru sudah selesai ya, alhamdulillah. Ya, baik. Kalau hari ini kalian sudah menghadapi yang namanya KPD, lembar kerja ya siswa yang kalian pegang itu adalah lembar kerja siswa. Besok kita akan Pak Dezet akan mengulas lagi mengenai bab lanjutan yang berhubungan berkenaan mengenai sifat jais dan sifat wajib rasul. Untuk itu tolong nanti silakan bisa dibuka untuk referensi kalian di rumah sebagai gambaran untuk persiapan besok. Silakan bisa dibuka pada bukunya, buku apa namanya, paketnya di rumah sembari untuk mempersiapkan pembelajaran kita besok. Baik yang sekalian, kita kembalikan posisi kalian kepada posisi yang tadi untuk kita persiapan pelaksanaan pulang. Baik, silakan bisa kembali. Sudah? Ya, alhamdulillah. Untuk kesimpulan pertemuan hari ini berkenaan mengenai pembelajaran kita hari ini mempelajari mengenai sifat apa? Sifat mustahil rasul. Jadi seorang rasul itu tadi memiliki beberapa sifat, dan sifat yang kita itu tadi menghindari jangan sampai ada seorang rasul, karena bagian daripada ketika kita mengucapkan saya beriman kepada Rasulullah SAW, maka kalian sempurnakan iman kalian dengan cara apa? Kalian meyakini bahwasanya rasul-rasul itu berbeda dengan kita. Perbedaan antara rasul dengan kita itu adalah yang pertama, dia bisa ketemu sama Rasulullah, dia bisa ketemu sama Allah Azza wa Jalla. Dia bisa mendapatkan beberapa dasar, atau di situ ada kitab yang dibawa dan diajarkan kepada kita. Yang ketiga adalah beliau ini tadi memiliki sifat-sifat yang kita itu harus mengingkari. Salah satunya 3 poin ini tadi. Apa tadi yang pertama? Izin. Kedua? Khianat. Ketiga? Nah, 3 poin ini tadi adalah bagian yang harus kita jauhi, terutama untuk diri kita dan ketika bermuamalah kepada lingkungan kita. Kalian sebutkan. Begitu anak sekalian, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.